Saat ini di Indonesia telah memasuki musim penghujan. Hal itu menyebabkan banyaknya genangan air. Mengetahui hal tersebut, tetap saja masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Akibatnya sampah-sampah tersebut menumpuk dan menjadi habitat atau sarang nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. Lalu apa itu DBD? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah tersebut? Jadi demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Menurut data dari Profil Kesehatan Indonesia 2021, angka kejadian DBD di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2021 per 100.000 secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, angka kejadian DBD adalah 24,8%, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 51,5%. Hal ini berbeda ketika di tahun 2021 yang mengalami penurunan menjadi 27%. Namun, tingkat kasus kematian meningkat secara signifikan dari 0,69% pada tahun 2020 menjadi 0,96% pada 2021. Kemudian berdasarkan data Kementerian Kesehatan mencatat di tahun 2022, jumlah kumulatif kasus DBD di Indonesia sampai dengan minggu ke-22 dilaporkan 45.387 kasus. Sementara jumlah kematian akibat DBD mencapai 432 kasus. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya faktor risiko. Pertama, faktor lingkungan rumah. Jarak antara rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari satu rumah ke rumah lain. Semakin dekat jarak antar rumah, semakin mudah nyamuk menyebar ke rumah sebelah. Kedua, faktor biologi. Banyaknya tanaman hias dan tanaman pekarangan yang mempengaruhi kelembaban dan pencahayaan di dalam rumah. Dan terakhir, faktor sosial. Kebiasaan masyarakat yang merugikan kesehatan dan kurang memperhatikan kebersihan lingkungan seperti kebiasaan menggantung baju, membersihkan TPA, membersihkan halaman rumah dan juga partisipasi masyarakat dalam rangka pembersihan sarang nyamuk, maka akan menimbulkan risiko terjadinya transmisi penularan penyakit DBD. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi memunculkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi yang mendadak 2-7 hari sebesar 38-40 Celcius. Tampak bintik-bintik perdarahan, perdarahan di kelopak mata, mimisan, feses bercampur darah, pembesaran hati atau hepatomegali, mual, muntah, penurunan nafsu makan, anoreksia, sakit perut, diare, menggigil, kejang, sakit kepala, serta sakit persendian. Lalu apa yang dilakukan jika timbul gejala? Jika demam lebih dari 3 hari, maka perlu periksa hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Apabila nilai trombosit kurang dari 100.000, maka penderita dianjurkan rawat inap. Apabila nilai trombosit lebih dari 100.000, maka penderita dapat berobat jalan. Jadi apa sih yang harus dilakukan saat berobat jalan? Pertama, istirahat yang cukup. Asupan cairan yang adekuat. Jaga suhu tubuh di bawah 39 derajat Celcius. Jika suhu tubuh melebihi 39 derajat Celcius, maka penderita perlu mengkonsumsi parasetamol. Serta berikan kompres hangat pada dahi, ketiak dan ekstremitas, sedangkan untuk orang dewasa dianjurkan agar mandi dengan air hangat. Terakhir yaitu pencegahan wabah DBD. Mari cegah DBD dengan melakukan 3M+. M yang pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air. Kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Serta plus yaitu dengan mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk dengan cara tidak menggantung pakaian di dalam kamar. Memberikan bubuk larvasida pada penampungan air yang sudah dikuras. Serta menggunakan obat anti nyamuk. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share.